langsung mengajak Alia untuk segera meninggalkan villa itu. Saat melewati ruangan pesta, terlihat sudah kosong. Sepertinya semua teman-teman Reno sudah pulang atau tidur di dalam kamar yang ada di villa itu. Lagi pula, saat itu sudah sangat larut malam. Reno langsung melajukan kendaraannya menuju rumah mereka. Suasana di jalanan juga sudah terlihat sangat sepi, karena hari sudah menunjukkan jam 3 malam. Alia tertidur di sepanjang jalan menuju rumah. Sedangkan Reno, dia sibuk dengan pikirannya sendiri. Reno kepikiran dengan perkataan Chandra tadi, walau dia belum memaafkan Natasha, tapi dia sebenarnya masih mempunyai perasaan untuk Natasha. Reno merasa kurang rela jika Natasha bersama dengan Chandra. Reno melajukan kendaraannya dengan cepat, antara hati dan pikirannya tidak sejalan. Hatinya masih ingin Natasha berpihak kepadanya, tapi pikirannya menolak mengingat apa yang sudah Natasha lakukan padanya. Natasha hampir saja menjatuhkan harga dirinya. Dan itu tidak bisa dimaafkan oleh Reno. Dia masih sangat marah pada Natasha saat mengingat kejadian itu. Sampai di rumah, Reno langsung membangunkan Alia. "Hei, kita sudah sampai. Bangun," ujar Reno sambil menggoyangkan tubuh Alia dengan ujung jarinya. "Sudah sampai rumah, Mas." Alia mengucek kedua matanya. "Lalu di mana lagi? Ayo, buruan keluar," ujar Reno sambil membuka pintu mobilnya. Dia langsung berjalan ke pintu depan rumahnya. Merogoh saku celananya mencari kunci cadangan rumahnya itu. Reno memang sengaja membawa kunci rumahnya jika bepergian di malam hari, karena dia akan selalu pulang larut malam dan tidak ingin mengganggu waktu istirahat kedua orang tuanya. Alia mengikuti langkah suaminya memasuki rumah. Setelah mengunci pintu rumah kembali, mereka langsung memasuki kamar untuk istirahat. Alia langsung berbaring setelah mengganti pakaiannya, begitupun dengan Reno. Tanpa bicara apapun, mereka sama-sama terlelap. Pagi harinya, Alia bangun kesingan. Lastri yang tahu mereka sudah pulang menjadi sangat marah. Dia tahu Alia dan Reno sudah pulang dari mobil Reno yang ada di garasi rumah sesuai laporan satpam rumah mereka. "Dasar menantu sialan, sudah enak-enakan pergi pesta, malah jam segini belum bangun. Awas saja dia, setelah dia keluar dari kamar nanti, aku akan buat perhitungan dengannya," ucap Lastri mengomel sendirian di meja makan. Biinah yang mendengar majikannya itu tengah marah-marah sendirian, memilih diam dan melanjutkan pekerjaannya di dapur. Jika dia menjawab sedikit saja, sudah dipastikan dialah yang akan dimarahi oleh majikannya itu. Alia menggeliat bangun saat sinar mentari mengenai wajahnya. Sinar matahari pagi masuk ke kamar mereka melalui tiran jendela kamar yang terbuka sedikit. Alia langsung melihat jam yang terletak di atas nakas di samping ranjangnya. "Astaga, pukul 9 pagi, mati aku," ucap Alia sambil buru-buru bangun dan berlari sedikit menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Sedangkan Reno, dia masih tertidur pulas. Dia bahkan tidak terganggu sedikitpun dengan gerakan cepat Alia turun dari ranjang mereka. Alia langsung berganti pakaian dan menuju pintu kamar. Dia sudah sangat yakin sekali, mama mertuanya akan sangat marah padanya karena bangun kesiangan seperti itu. Benar saja, baru sampai ke dapur, Lastri langsung berteriak nyaring pada menantunya itu. "Hei, kenapa baru bangun? Kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Ratu, hingga kami bisa bangun seenaknya," hardik Lastri pada Alia. "Maaf, Ma. Aku kesiangan gara-gara terlambat pulang semalam," jawab Alia. "Itu bukan alasan. Aku tidak peduli apa yang kamu kerjakan semalam. Yang aku tahu, semua pekerjaan Biinah harus kamu bantu di dapur. Kamu itu sudah dibayar mahal oleh anakku, jadi kamu harus bekerja di rumah ini, paham?" hardik Lastri kembali. "Maaf, Ma," ucap Alia sambil menundukkan kepala. Dia tak berani menatap langsung wajah mertuanya itu. "Sudah, cepat kamu bantu Biinah di dapur. Setelah itu cuci semua baju kotor. Aku ingin kamu yang mengerjakannya, bukan Biinah," perintah Lastri. "Baik, Ma," jawab Alia dengan patuh.
Lastri menatap gerakan tubuh Alia memasuki dapur. Dia sangat benci pada Alia. Reno bahkan membantah ucapannya saat dia melarang Alia ikut dalam pesta itu. Lastri merasa Alia membawa pengaruh buruk bagi putranya itu. Reno terbangun dan menyadari hari sudah menjelang siang, hari itu hari Minggu. Jadi dia memang libur hari itu. Reno langsung meregangkan kedua belah tangannya, mencoba menghilangkan rasa penat yang menghampiri tubuhnya. Setelah itu, dia lalu masuk ke kamar mandi dan membersihkan diri. Rasa lapar mulai menjalari tubuh Reno. Dia langsung menuju lantai 1 rumahnya, menuju ruang makan. "Bi, hidangkap aku makanan," ucap Reno saat dia duduk di ruang makan. Lastri yang kala itu tengah menonton televisi menyadari bahwa putranya sudah bangun. Dia lalu beranjak ke ruang makan menemui putranya itu. "Sudah bangun. Bagaimana pestanya semalam? Apa kamu bertemu dengan Natasha?" "Mama kenapa sih selalu nanyain dia? Antara aku dan dia tidak punya hubungan apapun lagi. Jadi stop, Ma. Jangan sebut nama dia lagi," jawab Reno dengan enggan. "Kamu jangan bicara seperti itu. Kemarin Mama ketemu dengan mamanya Natasha. Jeng Soraya itu masih menginginkan kamu menikah dengan anaknya itu. Lebih baik, kamu pertimbangkan lagi mengenai Natasha. Hubungan kedua keluarga kita akan semakin erat jika kamu menikahi Natasha. Apalagi urusan perusahaan, kamu bisa bekerja sama dengan perusahaan milik papanya Natasha itu dengan baik demi masa depan perusahaan kita," bujuk Lastri pada putranya itu. "Sudahlah, Ma. Walaupun aku tidak jadi menikah dengan Natasha, hubungan kedua perusahaan tetap baik kok. Lagian perusahaan mereka yang sangat tergantung dengan perusahaan kita. Aku bahkan tidak merasa rugi sedikit pun jika mereka memutuskan hubungan kerja sama kami," jawab Reno dengan yakin. "Kamu kenapa sih selalu saja membantah ucapan Mama? Pokoknya Mama tidak peduli, kamu harus menikah dengan Natasha, titik," ucap Lastri dengan suara keras. "Apa-apa sih? Kalian kalau bicara selalu marah-marah. Apa tidak bisa sehari saja rumah ini tenang tanpa adanya pertengkaran?" tanya Gunawan pada istri serta putranya itu. "Lihat Reno, Pak. Semenjak dia menikah dengan perempuan miskin itu, dia berani membantah ucapan Mama. Mama tidak suka. Kamu yang harusnya sadar. Anakmu ini sudah besar, dia bisa menentukan apa yang terbaik untuknya, jangan memaksakan kehendak padanya. Pak, Mama cuma mengarahkan jalan hidup dia, agar dia tidak menyesal di kemudian hari. Lagi pula, apapun yang Mama sarankan padanya merupakan yang terbaik," jawab Lastri tak mau kalah. "Emangnya apa yang kamu sarankan pada Reno?" tanya Gunawan pada istrinya itu. "Mama minta aku agar menikah dengan Natasha," jawab Reno sebelum mamanya sempat memberikan jawaban. Wajah Gunawan langsung mengerut mendengar jawaban putranya itu.